DJ turn it up, better DJ bring it back. Tell the DJ turn it up, better DJ bring it back. Tell the DJ turn it up, better DJ bring it back. Tell them play that shit again, tell them that you like that line. DJ turn it up, better DJ bring it back. Tell the DJ turn it up, better DJ bring it back. Tell the DJ turn it up, better DJ bring it back. Tell them play that shit again, tell them turn up the bass. DJ turn it up, better DJ bring it back. Tell the DJ turn it up, better DJ bring it back. Tell the DJ turn it up, better DJ bring it back. Tell them play that shit again, tell them that you like that line. DJ turn it, DJ turn it, DJ turn it. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gue ya, di channel Motovlog Minggu. Ya, di video sesi kali ini gue ingin berbagi cerita ke teman-teman apa sih sebenarnya masalah atau trouble yang sering dialami oleh Ninja Karbu yang 250cc ya. Jadi seperti ini teman-teman, kalau istilahnya pendapat saya, sebenarnya untuk motor Ninja Karbu ini sendiri ya, yang mungkin diproduksi tahun 2007 sampai 2012, itu kalau menurut saya sih produk yang sangat baik dan sangat tangguh. Cuman kenapa sih kebanyakan pemakai Ninja Karbu itu sering curhat, sering ngeluh masalah starter nggak hidup ya, ataupun masalah kelistrikan lainnya, sering mati-matian ya kan, terus kempos. Apa sih istilahnya yang membuat motor ini terkesan menjadi lemah dan rawan rusak gitu? Itu kalau misalkan pendapat saya itu sebenarnya nggak seperti itu ya. Kalau pendapat saya, motor ini memang motor sangat bagus dan kuat. Mungkin jawaban gua kenapa istilahnya pemakai Ninja Karbu 250cc itu sering banyak mengeluh seperti itu, mungkin ya karena memang tahun Ninja Karbu ini kan tahun produksinya sekitar tahun 2007 sampai 2012. Mungkin pada saat produksi itu wajarlah istilahnya ketika teman-teman sekalian yang istilahnya baru memakai Ninja Karbu ini muncul masalah trouble yang harus dibenarkan gitu, karena dari tahun produksinya motor ini dari 2007 sampai 2012 dan sampai 2022 ini wajarlah kalau misalkan motor ini sudah minta servis besar segala macam ketika sampai dipakai ke teman-teman sekalian, karena umurnya ya bisa dibilang udah 10 mungkin sampai belasan tahun ya. Makanya mungkin pemakai teman-teman juga yang makin Ninja Karbu, ketika istilahnya Ninja Karbunya teman-teman beli itu sering rusak karena memang udah wayahannya motor tersebut Ninja Karbu ini servis karena tahun produksinya yang udah menjelang 10 tahun bahkan belasan tahun. Tetapi ketika istilahnya trouble itu, masalah itu sudah ditemui oleh teman-teman ya kan, ketika istilahnya menemui kendala yang tepat dan istilahnya servisnya tepat, maka istilahnya insya Allah motor ini nggak akan kumat-kumat lagi teman-teman. Maka dari itu saya kalau boleh saya kasih saran, ketika teman-teman memakai Ninja Karbu yang 250cc kok istilahnya mempunyai masalah kelistrikan di motor Ninja Karbunya ini, itu kalau menurut saya masih nggak masalah untuk teman-teman bisa servis di bengkel-bengkel motor-motor biasa atau bukan bengkel resmi ya, atau mungkin bisa diakalin ya kan masalah kelistrikan, atau mungkin bisa dikanibalin ya kan. Cuman kalau istilahnya masalah dari motor Ninja Karbu teman-teman itu bukan dari kelistrikan, contoh kayak dari mesin atau dinamo starter ya kan, atau bendik, itu kalau saya boleh kasih saran, alangkah baiknya teman-teman sekalian untuk bawakan motor teman-teman servis langsung ke dealer resmi Kawasaki-nya teman-teman. Karena kalau untuk masalah mesin itu, kalau kita pakai kanibalan kan selain nggak bisa, kalaupun bisa mungkin spare part-nya yang istilahnya nggak ori Kawasaki itu kan ya berbeda lah istilahnya kan kapasitasnya dengan Kawasaki. Takutnya jangka waktunya nanti, jangka pemakaiannya ketika udah di bengkel abal-abal itu muncul masalah lain, ataupun masalahnya baru berapa hari selesai baru dibawa ke bengkel ya kan, baru beberapa hari dipakai ada muncul masalah lagi. Nah makanya itu saran saya, ketika memang Ninja Karbu teman-teman itu mempunyai masalah di mesin
alangkah baiknya langsung ke dealer resminya langsung, karena ketika menemui masalah yang tepat dan dibawa ke dealer resmi Kawasaki-nya langsung, maka insya Allah motor teman-teman juga akan sehat seperti semula lagi dan tidak akan gampang kumat-kumat lagi lah kerusakannya seperti itu ya teman-teman. Nah di video kali ini itu dari intermezzonya ya. Di video kali ini gue ingin berbagi ya pengalaman apa aja sih istilahnya kendala-kendala yang sering dialami oleh Ninja Karbu ini ya. Untuk itu selama saya memakai Ninja ini setengah tahun ya, kendala yang pertama saya alami, ini cerita dulu ya. Ini sebenarnya motor Ninja ini saya beli dari kakak saya ya kan. Nah kebetulan kakak saya ada di Jakarta ya, di Tangerang. Nah ketika motor ini dibawa ke Lampung ya kan, itu dari Tangerang ke Lampung itu mulai teman-teman, mulai istilahnya ada rembesan dikit ya. Gejala pertama yang sering dialami motor Ninja Karbu ini, yang pertama pasti rembes oli ya, rembes oli atau radiator. Cuman motor ini ketika saya kemarin dibawa dari Tangerang ke Lampung, yang pertama itu rembes oli. Nah waktu itu saya belum ngeh teman-teman, ketika motor ini habis dibawa sama kakak saya dari Tangerang ke Lampung itu, ketika saya masukin di dalam rumah, kok saya melihat ada 1 tetes sampai 3 tetes semacam oli ya. Dan waktu itu memang saya belum ngeh ini oli atau radiator ya kan, karena istilahnya kalau misalkan tetesan itu sudah bercampur dengan pasir, air radiator dan oli itu ya warnanya hampir-hampir mirip gitu, hampir-hampir sama. Nah ketika istilahnya saya sudah tahu ya kan, saya selidikin ya kan, saya urut teman-teman, dari body fairing ini saya bongkar ya kan, kemudian saya urut ini tetesan ini dari radiator ataupun dari oli ya kan. Nah ketika saya urut itu ternyata memang motor ini mempunyai 2 gejala sekaligus. Yang pertama ya, yang sering ya, yang paling rawan untuk Ninja Karbu ini, yang pertama masalah rembesan oli, kemudian yang kedua masalah oli radiator. Nah untuk masalah oli teman-teman, itu kenapa sih terjadi kebocoran? Itu bisa jadi perpak yang ada di lapisan mesin ini itu sudah tidak bagus teman-teman. Nah solusinya itu memang minta diganti perpak yang ori Kawasaki Ninja ya. Mungkin kalian teman-teman bisa cari di Shopee, itu kemarin saya beli harganya sekitaran 75.000 ya. Nah itu kalau perpaknya udah tidak bagus ya kan, ini kan ada lapisan perpak, atau perpaknya juga pernah di sealer ya kan, segala macam pernah bongkar, terus istilahnya perpaknya nggak diganti, cuma di sealer doang, itu biasanya tetap ngerembes teman-teman, karena perputaran oli mesin itu kan sangat kuat sekali tekanannya ya. Nah itu minta diganti perpak. 1 perpaknya mungkin teman-teman bisa dicari di Shopee, itu sekitar 75.000. Untuk pemasangannya di bengkel mungkin ya berbeda-beda ya, sekitaran mungkin 30-50.000. Kemudian bisa jadi juga kalau oli ngerembes itu bisa jadi dari karet spoolnya teman-teman, karet spool yang di bawah mesin kiri ya, di bawah mesin kiri itu ya, di bawah mesin sebelah kiri sana tuh kayak ada kabel-kabel gitu ya. Nah itu kalau misalnya karet spoolnya udah udah jelek itu, maka ataupun udah keropos, itu oli memang bisa netes dari karet spool sebelah situ. Itu solusinya kalau misalkan teman-teman belum bisa ganti karet spoolnya, itu bisa di sealer terlebih dahulu ya. Itu insya Allah kuat kalau untuk di sealer. Nah kemudian radiator. Nah radiator juga bagi teman-teman yang istilahnya di sini, kalau fairing ini dibongkar, ini ada tabung air coolant radiator ya. Nah punya saya itu waktu itu air coolant radiatornya itu memang selangnya itu bekas di sealer juga teman-teman, jadi kayak dilem gitu, dan itu ternyata membuat rembesan dari atas ke bawah sehingga mengenai mesin-mesin, dan saya itu bingung ini oli ataupun radiator. Jadi ketika saya urut memang dua-duanya bermasalah, dari radiator dan dari oli. Dan itu kemarin itu saya ganti juga ya, ganti selang baru juga di air coolant radiator itu ya kan. Kemudian pengaitnya itu kayak kawatnya itu saya kencingin lagi sehingga udah tidak bocor lagi. Nah itu masalah yang pertama dan solusinya. Nah setelah saya dananin itu semua ya kan, itu motor sudah istilahnya sudah beres ya, sudah beres. Nah kemudian ini masalah yang kedua, masalah yang sering dialami oleh Ninja Karbu ya.
itu apa ya, susah di starter ya nggak? Pasti banyak teman-teman dari teman-teman yang mengalami motor Ninja 250 karbunya itu susah di starter. Nah, kalau untuk gejala penyakit yang susah di starter teman-teman, itu ada itu harus kita urut dulu ya indikasinya ya. Yang pertama, jikalau ketika kita kontak on itu kok lampu indikator onnya itu nggak menyala, itu bisa jadi kalian teman-teman cek sekring ya, sekring yang di bawah jok ini ya, yang di bawah jok ini. Ini saya coba dulu ya, ini saya buka ya teman-teman. Nah, kalau tidak on, teman-teman bisa melihat, nah di sekring bendik ataupun di sekring yang sini teman-teman. Nah, ini kan ada beberapa sekring ya. Ada untuk horn itu, untuk kalau nggak salah apa ya, untuk bell ya, klakson, terus IG saya nggak tahu, tail nggak tahu. Kemudian untuk turn, nah bagian turnnya ini kalau ini dibuka, soket ini dibuka teman-teman ya, ini berisi dengan sekring ya. Nah, ini diisi dengan beberapa sekring. Bagian turnnya teman-teman lihat, kalau ada kemudian ada sekring di situ, teman-teman bisa cabut yang menggunakan tang. Itu sekringnya sangat kecil. Kalau sekringnya memang udah putus, maka bisa diganti dengan sekring yang baru. Untuk sekring itu yang sekring yang 10 ampere ini di warung sekitaran harga 2.500 sampai 3.000-an. Nah, untuk yang kalau ini istilahnya turnnya itu sekringnya dilihat belum putus, itu bisa jadi juga sekring yang di bendik ini teman-teman. Nah, jika sekring yang ini kan kalau dicabut ya, ini ada sekring besar ya, sampai voltasenya ini 30 ampere nih kalau nggak salah ya. Iya, 30 ampere. Kalau misalkan sekring yang di sini putus juga, itu harus diganti ya. Jadi pastikan sekring yang di sini dan di sini itu tidak ada yang putus. Untuk yang di sini 10 ampere, untuk yang sini 30 ampere. Kalau misalkan yang di sini juga putus, itu ganti sekringnya di warung. Itu kemarin saya beli di warung Serbaguna ya, itu sekitaran Rp5.000 sekring yang di sini. Nah, itu kalau misalkan lampu indikator tidak menyala sehingga starter tidak bisa dinyalakan. Ya. Kemudian jika kendala motor teman-teman yang 250 cc itu ketika di on itu lampu indikator hidup, ya kan? Cuman kok di starter tuh cuman cetak-cetak ya, cuman cetak-cetak doang. Itu kendalanya bisa di bendik, bisa juga di dinamo starter teman-teman. Jadi waktu itu juga gue pernah nemuin ya, gejala motor saya ini, gejala yang kedua ini kok susah di starter ya, kok di starter ini cuma cetak gitu kan. Nah, itu ternyata motor saya ini mengalami karbon beras. Nah, waktu itu karbon berasnya habis teman-teman, jadi yang karbon beras yang dinamo starter itu habis, jadi minta diganti. Nah, ganti itu kemarin saya ganti di bengkel itu kan, di bengkel ini ya, di bengkel nggak resmi Kawasaki, jadi bengkel-bengkel motor kecil biasa gitu. Karena karbon beras yang original Kawasaki-nya nggak ada, nah itu saya mencoba untuk mengkanibal karbon berasnya menggunakan karbon beras punya Megapro teman-teman. Tapi karena kepanjangan ya karbon beras itu, akhirnya sama tukang bengkelnya itu diamplas lagi sehingga lebih kecil ya, karena untuk Megapro karbon beras itu agak gede ya, jadi diamplas lagi biar lebih kecil dan nggak seret ketika dimasukkan ke dinamo starternya lagi. Nah, ataupun kalau misalkan karbon beras dinamo starter udah dicek kok nggak bermasalah ya kan, dari angker baik, terus dari karbon berasnya juga baik, itu bisa jadi di bendik teman-teman ya, bendik yang tadi ini yang dibongkar, itu teman-teman bisa kasih getaran ya, seperti dengan getaran dengan diketok-ketok sedikit menggunakan kunci L atau apalah, atau obeng gitu teman-teman. Biasanya juga sering macet bendik yang di sini tadi ya. Nah itu gejala-gejala
yang harus kita cek ya ketika starter ini, ketika di start kok cuma cetak kayak gitu ya. Nah, dan ketika di starter kok dia hidup cuman mesin nggak mau nyala ya. Beda ya, gejala starternya ada 2 macam teman-teman. Yang pertama, dia di starter cuman cetak doang ya. Yang kedua, dia di starter mau nyetar cuman mesin itu nggak mau hidup. Jadi sampai mesin itu nggak mau hidup teman-teman. Nah itu biasanya gejala itu sering dialami ketika motor Ninja Kawasaki 250cc karbo ini dalam keadaan mesin yang dingin, ataupun dalam keadaan Ninja Karbo ini habis dimatikan semalaman ya, pagi terus mau dikeluarin, kita mau pakai, mesin masih dingin. Ketika di starter itu susah ya, starternya hidup cuman susah untuk menghidupkan mesin. Nah itu saya sempat bingung juga dengan gejala itu ya teman-teman, gejala starter ini ketika saya memakai Ninja Karbo ini pengalaman. Saya pikir itu angker dinamonya ya, dari angker, dari sekring, dari bendik sudah saya istilahnya saya ganti semua, saya testing semua ya gejala-gejala itu yang harus saya tangani. Sampai waktu itu saya tuh ke bengkel ya kan, sampai saya tuh aki saya ganti yang dites sama yang baru ya kan, kok masih nggak ngangkat. Sampai saya tuh starter itu saya coba terus sampai aki itu ngedrop teman-teman, jadi sampai nggak kuat start. Akhirnya saya bawa ke bengkel ya kan, aki dicek itu dengan yang baru masih tetap seret ya. Ketika istilahnya di starter kok cuma cetak ya kan. Akhirnya saya dengan orang bengkel itu mempunyai pemikiran, oh ini bukan dari aki, bisa jadi dari dinamo starter ya kan. Nah memang agak jelimet ketika dinamo starter itu dibongkar sama tukang bengkel itu. Nah itu dibersihin sama tukang bengkelnya ya, dibersihin, disikat-sikat, dipakai kuas itu ya kan. Nah tukang bengkel itu sempat bilang sama aku teman-teman, bahwasanya dinamo starter ini angkernya minta ganti katanya, lilitan kawat yang ada di dinamo starter itu. Nah waktu itu saya sempat tuh, karena orang bengkel bilang seperti itu, orang bengkel bukan resmi Kawasaki ya, bengkel biasa bilang seperti itu. Akhirnya saya berinisiatif untuk mencari bengkel-bengkel ataupun lapak-lapak yang menjual angkernya aja. Jadi gua mau akalin daripada gua beli dinamo starter baru ya, lumayan mahal ya kalau original Kawasaki ini ya, nggak tahu hampir sejuta mungkin ya. Daripada gua beli dinamo starter baru kan lebih baik kalau gua beli kawatnya aja ya, yang untuk angker dinamonya itu ya. Saya cari-cari nggak ada teman-teman. Nah akhirnya saya searching lah di YouTube di situ kan, apa sih sebenarnya penyakitnya ketika di starter kok dia mau start tapi mesin nggak bisa hidup. Nah ketika itu mungkin memang orang bengkelnya itu hanya menebak-nebak ya, karena istilahnya nggak orang resmi dealer Kawasaki yang, jadi istilahnya kita hanya bisa mengindikasi doang ya kan. Ketika itu saya sesudah mencari angker dinamo itu saya nggak dapat, saya sempat searching juga di YouTube ya kan, kenapa sih, gejala apa sih penyakitnya kok di starter ini Ninja nggak mau hidup ya kan. Ternyata saya menemukan satu video teman-teman, setelah saya melihat beberapa video yang mengatakan bahwasannya itu gejala starter lah, gejala yang merusak dinamo starter, yang merusak bendik, yang merusak akinya lah, itu semua udah gua mencoba cek dan benerin, ternyata tidak mengatasi, masih sering nggak connect ya starternya. Dan gua menemukan gejala ketika gua melihat video di YouTube itu, dari melihat beberapa video gua menemukan satu video yang gejalanya itu sama persis seperti motor Ningbo yang gua alami, yaitu susah di starter ya, starter hidup tapi nggak connect ketika mesin dingin ataupun ketika motor Ninja ini didiamkan selama 1 malam ya. Ternyata di situ penyakit intinya adalah ada kebocoran dengan klep yang ada di mesin head ini teman-teman. Nah
karena gua rasa gua udah menemukan gejala yang sama dengan video yang gua lihat dengan motor Ningbo gua ini, ya kan. Gua mencoba untuk istilahnya mencoba untuk tidak mendengarkan saran orang yang istilahnya di bengkel yang bukan resmi Kawasaki tadi ya. Akhirnya saya inisiatifkan untuk langsung membawa ke dealer resmi Kawasaki-nya aja. Nah, ketika saya bawa ke dealer resmi Kawasaki, ketika motor ini dibongkar, ternyata benar teman-teman, penyakit utamanya di situ. Maksudnya penyebab utamanya, penyakit pangkalnya itu di situ, bukan dari dinamo starternya, bukan dari akinya, bukan dari bendiknya ataupun springnya, bukan, tapi penyakitnya dari kebocoran pada klep ya. Jika teman-teman Ninjanya itu memang susah di starternya hidup tapi susah menghidupkan mesin, itu sudah bisa dipastikan ada kebocoran klep pada mesin headnya ini ya. Nah, ternyata benar ketika gue dibongkar di dealer di situ, mesin motor ini dibongkar di dealer, ternyata benar ada kebocoran pada klepnya. Ya maklum lah ya, karena memang motor ini udah umurnya udah 11 tahun, jadi memang wayangnya servis besar ya. Nah, mungkin itu yang dialami teman-teman. Akhirnya saya beli ya klepnya itu Ninja Karbu, ada 8 klep di situ. Saya beli seharga habis sekitaran 2 juta ya. Nah, terus beserta perpak mesin head ini, kemudian ganti yang lain, tetek bengek, jasa, bongkar mesin, segala macam turun mesin itu habis sekitar ganti oli, kemudian air radiator habis sekitar 5.200.000 ya. Jadi seperti itu. Nah, ketika saya sudah ganti dari dealernya ya, ternyata memang benar ada bocoran klep. Ketika saya sudah ganti sampai sekarang ya, itu motor saya nggak pernah menemukan kendala-kendala rewel lagi ataupun susah starter lagi dan segala macam ya, karena memang penyakit intinya di situ gitu, udah ketemu gitu kan. Jadi walaupun istilahnya biayanya memang lebih besar ya, tapi gue menemukan perasaan kepuasan tersendiri karena gue nggak membuang uang secara sia-sia. Jadi istilahnya kalau untuk masalah-masalah ini memang bagus langsung ke dealer resminya, diganti per spare part yang orinya ya kan, dan pastinya pun kualitasnya tahan lama ya, nggak bakalan kumat-kumat rusak lagi, nggak bakalan rewel lagi ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman untuk masalah starter ini, ternyata kebocoran pada klep. Dan alhamdulillah sampai sekarang ini gue nggak pernah menemukan masalah di motor gue lagi ya selama gue pakai. Dan kemudian masalah yang ketiga yang sering istilahnya dialami Ninja Karbu ini adalah berebet ya, berebet. Untuk berebet ataupun ngempos itu yang saya tahu ya teman-teman, itu bisa dari 2 gejala penyakit ya. Yang pertama itu memang dari karbunya yang sudah lama ya, karena motor ini memang motor Ninja Karbu ini pembuatan produksinya memang udah dibilang bisa dibilang tua ya. Itu kalau karbunya kan ada 2 tuh. Kalau memang istilahnya ketika dicek di dealer pakai komputer itu kok udah nggak bisa stabil, nah itu bisa salah satu gejala yang salah satu penyakit yang bisa menyebabkan motor Ninja Karbu kita ini ngempos teman-teman ketika kita tarik gas. Kemudian gejala penyakit yang kedua yang membuat motor Ninja kita ini ngempos adalah ini teman-teman, masuknya air ke dalam tangki motor Ningbo ini gitu. Jadi di atas tangki ini kan ada tutup tangkinya teman-teman ya. Nah itu karena memang istilahnya motor Ninja Karbu ini udah lumayan lama ya produksinya, tahun pembuatannya udah lumayan tua. Itu bisa dipastikan kalau karet penutup tangkinya ini udah istilahnya jelek ya, maka itu nggak bisa mencegah air untuk masuk ke dalam tangki ya. Jadi ketika kita nyuci kena hujan tuh air bakal masuk ke dalam tangki, ataupun saluran pembuangan air yang dari dalam tutup tangki ini itu sudah gumpet teman-teman. Nah itu bisa membuat air masuk ke dalam tangki dan bercampur dengan bahan bakar, sehingga ketika bensin dibakar melalui karburator ya kan itu tercampur dengan air sehingga bisa menimbulkan berebet itu tadi. Jadi solusinya ya kalian harus ganti tutup tangki ini ya, tangki yang asli original itu di Shopee sekitar 850 ribuan. Dan
jika istilahnya bisa belum punya duit ya, untuk meminimalisir bisa menyemprotkan disemprot dengan angin ya, dibawa ke dalam, disemprot dengan angin untuk menghilangkan sumbatan kotoran-kotoran yang ada di lubang tangki Ninja ini gitu. Ya, jadi teman-teman, gua rasa itu aja sih ya untuk masalah penyakit Ninja Karbu ya. Yang paling sering dialami sama pemakai Ninja Karbu lainnya yaitu pasti ya starter tadi ya kan, kompos segala macam ya, itu cuma itu aja sebenarnya penyakitnya. Nah, ketika istilahnya kalian udah bawa ke dealer, makanya tadi gua saranin untuk ke dealernya langsung ya kan, itu pasti dijamin motor serasa seperti baru lagi dan nggak akan rewel lagi, performanya seperti baru lagi. Ya, selama ini gue itu doang ya, dan mungkin teman-teman juga pasti ngalamin ya, karena memang itulah penyakit Ninja Karbu itu sebenarnya cuma itu aja ya penyakitnya. Jadi seperti itu gejala-gejala penyakit Ninja Karbu yang sering gue alami, mungkin teman-teman juga sering alami, yang bisa gue sampaikan, gue berbagi, gue sharing ya kan. Semoga ya teman-teman gak bingung lagi, bisa buat pandangan dan referensi juga buat teman-teman untuk penyakit yang dialami Ninja Karbunya juga kan. Yang itu yang bisa saya bagikan, mungkin itu saja. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman yang lainnya juga ya kan. Jika memang teman-teman menyukai video yang saya buat, channel yang saya buat ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Jika ada pertanyaan juga dari teman-teman, bisa tulis pertanyaannya di kolom komentar ya teman-teman. Jangan lupa untuk share sebanyak-banyaknya video ini sehingga bisa bermanfaat juga buat yang lainnya ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.